Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dengan pertemuan kali ini kita semua selalu disehatkan dan diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Angelina Rahman dengan NIM 2006411023 dengan partner saya yaitu Meli Amalia Kholis dengan NIM 2006411017, kemudian dengan partner saya lagi yaitu Taruna Rizky Yudhoyono dengan NIM 2006411121. Yang insya Allah di sini kami akan mempresentasikan dengan judul materi kalimat aktif dan pasif, medial dan resiprokal. Kalimat aktif. Pengertian kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya atau pelaku aktor melakukan suatu pekerjaan. Suatu kalimat dikatakan kalimat aktif jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Oleh karena itu, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang mempunyai verba perbuatan. Dengan kata lain, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya berupa verba aktif. Contohnya, yang pertama, ayah membaca koran. Yang kedua, Neni bekerja sebagai sekretaris di kantor kecamatan. Yang ketiga, Hari membelikan bunga untukmu. Kemudian, dalam kalimat aktif terdapat ciri-ciri kalimat aktif, yaitu yang pertama, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. Yang kedua, predikatnya bisa berupa kata aus. Yang dimaksud kata aus adalah kata yang tidak perlu lagi mendapat imbuhan saat menjadi predikat. Jika ditambahkan imbuhan, maka kata tersebut menjadi dan tidak sesuai lagi dengan yang dimaksud. Kalimat aktif memakai kata di posisi predikatnya, cenderung menjadi kalimat aktif. Meskipun ada juga beberapa kasus kalimat yang berpredikat kata ausnya dapat dibubuhi objek sehingga bisa diubah menjadi bentuk pasif. Beberapa contoh kata aus antara lain tidur, makan, tinggal, dan mandi. Jika kata-kata tersebut dipaksa mendapat imbuhan me ataupun ber, maknanya bisa berubah jauh. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis dari kalimat aktif. Jenis-jenis dari kalimat aktif ini ada 4. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek. Hal ini disebabkan predikat pada jenis kalimat aktif ini menggunakan jenis-jenis kata kerja, verba intransitif. Adapun yang dimaksud verba transitif adalah verba yang penggunaannya harus didampingi dengan objek suatu kalimat. Kemudian jenis yang kedua yaitu kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya menggunakan jenis-jenis kata kerja verba intransitif. Jenis verba ini merupakan jenis verba yang tidak perlu dibubuhkan objek saat verba tersebut dijadikan predikat suatu kalimat. Dengan demikian, pola kalimat ini adalah SP, yaitu subjek predikat. Meski begitu, pola kalimat aktif intransitif juga bisa berpola SPPL, yaitu subjek predikat pelengkap, maupun SPK, subjek predikat keterangan. Jenis kalimat aktif ini tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk pasif seperti halnya kalimat aktif transitif. Kemudian, jenis yang ketiga yaitu kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif semi-transitif adalah kalimat aktif yang merupakan kalimat yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya dapat diikuti oleh unsur pelengkap saja. Adapun ciri-ciri kalimat ini adalah yang pertama, tidak memerlukan unsur objek. Yang kedua, berpola SPPL yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Kemudian yang ketiga, tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh dari kalimat semi-transitif yaitu yang pertama, anak itu sedang bermain layang-layang. Subjek anak itu, predikat sedang bermain, pelengkap layang-layang. Kemudian contoh yang kedua, penyanyi itu bersuara merdu. Subjek penyanyi itu, predikat bersuara, pelengkap merdu. Kemudian jenis kalimat aktif dwitransitif. Kalimat aktif dwitransitif merupakan kalimat aktif yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Adapun ciri khas kalimat ini adalah
Yang pertama, mempunyai objek dan pelengkap sekaligus. Yang kedua, berpola SPOPEL, yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang ketiga, dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh kalimat aktif dui transitif beserta polanya, yaitu yang pertama, contohnya ibu memberikan adik hadiah. Subjek ibu, predikat memberikan, objek adik, pelengkap hadiah. Kemudian contoh yang kedua yaitu pria itu menawarkan aku suatu pekerjaan. Subjek pria itu, predikat menawarkan, objek aku, pelengkap suatu pekerjaan. Kemudian kita lanjut ke kalimat pasif. Pengertian kalimat pasif. Kalimat pasif sering dinamakan sebagai kalimat yang subjek mengalami atau dikenai pekerjaan. Pendapat yang lain juga mengatakan bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita perbuatan yang dinyatakan oleh predikat kalimat tersebut. Predikat kalimat pasif terdiri atas verba yang berpredikat di yang dapat berkombinasi dengan sufiks i dan kan, berprefiks ter, berkonfiks ke an, dan verba yang didahului oleh pronomina persona. Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita perbuatan yang dinyatakan oleh predikat kalimat tersebut. Contoh dari kalimat pasif, yang pertama, mobil dikendarai Adi. Yang kedua, nasi dimakan Haura. Yang ketiga, kemeja baru dibeli Meli. Yang keempat, Tony dipanggil Rani dengan suara lantang. Kemudian, dalam kalimat pasif ini terdapat jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, kalimat pasif transitif. Kalimat pasif transitif adalah kalimat pasif yang memiliki objek. Biasanya kalimat pasif transitif berpola OPS atau OPSK. OPS yaitu objek predikat subjek atau OPSK yaitu objek predikat subjek keterangan. Contohnya, yang pertama, Tono dipanggil Rani dengan suara lantang. Yang kedua, uang kantor dihilangkan oleh Tiwi. Yang ketiga, laptop baru dibeli oleh adik. Kemudian jenis kalimat pasif yang kedua yaitu kalimat pasif intransitif. Kalimat pasif intransitif adalah kalimat pasif yang tidak memiliki objek. Biasanya pola kalimat pasif intransitif adalah SP, subjek predikat, atau SPK, subjek predikat keterangan. Contohnya, yang pertama, Hana dipanggil dengan suara keras. Yang kedua, adik terpleset di kamar mandi. Yang ketiga, ikan dijual di pasar. Kemudian, jenis kalimat pasif yang ketiga yaitu kalimat pasif tindakan. Kalimat pasif tindakan adalah kalimat pasif dengan predikatnya merupakan suatu tindakan atau kegiatan. Predikat yang digunakan dalam jenis kalimat pasif ini biasanya berimbuhan di, ke, ter, atau kata ganti. Contohnya, yang pertama, aku ditanya oleh ayah tentang keadaan kakak di rumah sakit. Yang kedua, mobilku diperbaiki oleh montir handal di bengkel Handoyo. Yang ketiga, ayah terjatuh ketika memperbaiki atap rumah. Kemudian, jenis kalimat pasif yang keempat yaitu kalimat pasif keadaan. Kalimat pasif keadaan adalah kalimat pasif dengan predikatnya merupakan keadaan yang ada pada subjek. Predikat yang digunakan dalam jenis kalimat pasif ini biasanya berimbuhan ke-an. Contohnya, Agus ketiduran di dalam bus hingga melewati jalan rumahnya. Kemudian yang kedua, rumah Bu Asni kemasukan maling kemarin malam. Yang terakhir, adik merasa kepanasan walaupun sudah ada kipas angin. Kemudian kalimat medial dan resiprokal. Pengertian kalimat medial. Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan baik sebagai pelaku maupun sebagai penderita. Kalimat medial adalah kalimat yang berpredikat kata kerja transitif dengan objek diri subjeknya sendiri. Contohnya, yang pertama, dia menghibur hatinya. Contoh yang kedua, dia menusuk jarinya. Contoh yang ketiga,
Aku menenangkan diriku. Kemudian, pengertian kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang berpredikat kata kerja yang menyatakan makna saling. Adapun yang berpendapat bahwa kalimat resiprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan suatu perbuatan yang berbalas-balasan. Verba yang berfungsi sebagai predikat pada kalimat resiprokal adalah verba yang berprefiks me, yang didahului oleh kata dasarnya. Verba berulang yang berkombinasi dengan konfiks ber, kan, verba dasar yang diikuti oleh kata baku, dan sali yang diikuti oleh verba yang berprefiks me atau me, i, atau kan. Contohnya, yang pertama, kita harus tolong-menolong dengan teman. Contoh yang kedua yaitu sebelum pertandingan dimulai, tim A dan tim B saling bersalaman. Contoh ketiga, pasukan Israel dan Palestina saling menembak di jalur Gaza. Kesimpulan. Dari pembahasan kalimat aktif dan kalimat pasif, kalimat medial dan kalimat resiprokal di atas dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat. Kalimat aktif adalah kalimat yang sifatnya aktif, kata kerja. Kemudian yang kedua, kalimat aktif terdiri dari 3 jenis yaitu kalimat aktif semitransitif, kalimat aktif ekstransitif, dan kalimat aktif distransitif. Kemudian yang ketiga, kalimat pasif adalah kalimat yang sifatnya tidak pasif, tidak kata kerja. Kalimat pasif terdiri dari 4 jenis yaitu kalimat pasif transitif, intransitif, kalimat pasif tindakan, dan kalimat pasif keadaan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kecepatan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.